Berarti kekuatan yang kuat, dapat langsung menghancurkan harta sihir senjata spiritual kelas menengah. Pada saat ini, api surgawi Tan Yun, yang telah menjadi setengah kaki besar, dengan cahaya ungu, melayang di depan Tan Yun, melahap jenis terakhir dari atribut api peringkat roh ekstrim, peradangan api roh ungu. Pada awalnya, Tan Yun menukar pegas jiwanya dengan 6 api peringkat roh atribut es dan 5 api peringkat roh atribut api. Bersama dengan api roh ungu, api Hongmeng telah melahap 6. Di dalam menara, 5 hari kemudian, api ilahi akan menjadi peradangan api roh ungu, melahap yang kosong, ke ketinggian 10 kaki. Suhu yang kuat mengepul keluar dari dalam api ilahi, membuat seluruh distorsi ruang menara, seluruh dinding menara pagoda senjata harta karun kelas menengah, sedikit merah. Duduk berlutut, Tan Yun, membuka matanya, mata berbintang meledak 2 cahaya bersemangat. Bagus, api Hongmeng telah melangkah ke tahap kedua dari kesuksesan besar, dalam sekejap, itu bisa menjadi harta senjata spiritual kelas atas, dibakar menjadi abu. Itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan penghancur dari kekuatan dagingku. Di tengah-tengah pikirannya, api surgawi setinggi ukuran itu menyusup ke jantung telapak tangan kanan Tan Yun. Diam-diam, itu tidak diragukan lagi senjata pembunuh paling kuat Tan Yun ketika dia menyerang musuh-musuhnya, selain formasi pedang pembantaian. Setelah api ilahi menghilang, api es ilahi yang berdenyut di depan Tan Yun, memancarkan aura es, menyebabkan lantai dan dinding menara besar ditutupi dengan lapisan tebal es dingin biru, dan lapisan es itu masih penebalan sangat cepat. Tan Yun akan menjadi pedang terbang senjata spiritual tingkat menengah, dilemparkan ke tanah, memanipulasi api es Hongmeng, menyelimuti pedang terbang. Terlihat jelas, pedang terbang di dalam amplop api es, yang dengan cepat tertutup es, berubah menjadi ketiadaan. Tan Yun mengangguk puas dan tersenyum, memberi isyarat, nyala api berubah menjadi sinar biru dan dibawa ke telapak tangan kiri. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin maju, dia harus menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli atau mendapatkan api atribut es atau api melalui cara lain. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak segera berkultivasi, tetapi dengan ekspresi membunuh di wajahnya, berbisik pada dirinya sendiri, 29 hari telah berlalu di menara, dalam 25 hari lagi akan tiba saatnya untuk meninggalkan istana, menara. Duan Zhen adalah tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, dengan berbagai cara saya sekarang, meskipun saya masih jauh dari lawannya, tetapi hari saya meninggalkan menara, itu masih akan menjadi kematian penjahat-jahat ini. Tan Yun memikirkan Duan Zhen, berkata pada dirinya sendiri di aula otorisasi, kebetulan pagoda ke-666 akan kosong, bajingan ini jelas, mengatur dirinya untuk maju ketika, biarkan masih dalam pengasingan Yeling, keluar untuk membunuh dirinya sendiri. Musuh seperti apa yang paling sulit dan mengerikan? Tidak diragukan lagi Duan Zhen jenis ini, penampilan orang yang tidak sama. Duan Zhen, dengan kekuatanku sendiri, tentu saja aku bukan lawanmu, tapi aku punya cara untuk menghancurkanmu. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, cincin Qiankun, cahaya hitam menyala, kertas jimat gelap, muncul di depan Tan Yun. Ini persis kertas jimat yang dibeli Tan Yun di Huangfu Square City, suaka jimat desolate untuk memperbaiki jimat roh kelas harta karun kelas menengah. 10 buah dibeli di awal, masing-masing seharga 8 juta batu roh kelas bawah. Biasanya, dibutuhkan lebih dari 2 tahun untuk memperbaiki jimat roh kelas menengah untuk Grand Talisman Master kelas menengah, tetapi untuk Tan Yun, hanya 2 bulan sudah cukup. Sekarang hanya tersisa 25 hari sebelum meninggalkan menara. Jelas, sudah terlambat bagi Tan Yun untuk memperbaiki jimat roh kelas harta karun kelas menengah. Namun, dia memiliki kepercayaan penuh dalam menyempurnakan jimat roh kelas harta karun ofensif kelas bawah. Kekuatan jimat roh ofensif kelas bawah harta karun paling banyak sebanding dengan kekuatan penuh dari serangan 3 pembudidaya alam pemurnian jiwa, dan setidaknya sama dengan alam pemurnian jiwa 1 alam, serangan kekuatan penuh. Tentu saja, itu tergantung pada atribut seperti apa jimat roh itu. Misalnya, penyempurnaan atribut kayu, jimat spiritual ofensif kelas harta karun yang lebih rendah, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan ranah pemurnian jiwa atribut angin dari kekuatan penuh pemogokan seorang kultivator. Singkatnya, atribut jimat roh, sesuai dengan kekuatan penuh pemogokan atribut apa kultivator. Tetapi untuk Tan Yun, yang pencapaian jimatnya telah mengguncang langit dan bumi, berbagai jimat yang telah dia sempurnakan jelas merupakan yang paling kuat di antara atribut yang sama. Tidak ada keraguan tentang itu. Duan Zhen hanya di tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa pada usianya, jadi saya pikir dia harus kualifikasi kelas atas yang terbaik. Untuk bergegas, mari kita perbaiki jimat roh peringkat harta karun atribut air kelas bawah, jimat gunung selatan yang tenang. Tan Yun tampaknya, bahkan jika angin Duan Zhen atribut kualifikasi kelas atas, tetapi bagaimanapun juga adalah alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Dan Ice Calm South Mountain jimat yang dia buat,
seperti kekuatan penuh dari serangan tiga pembudidaya Soul Refining Realm atribut air, sudah cukup untuk merusak Duan Zhen, atau bahkan membunuhnya. Bertekad, Tan Yun melemparkan konsumsi luar angkasa, sekaligus. Kertas jimat berdiri dan tergantung di depannya. Dengan pikiran dan napas tertahan, Tan Yun dengan cepat mencapai keadaan pikiran seperti air, meninggalkan semua pikiran dan memusatkan semua pikirannya pada kertas jimat yang ditangguhkan. Kekuatan air Hong Meng Yan Sui terungkap. Dalam satu pikiran, 7 jiwa janin ilahi di dalam kolam spiritual Tan Yun membuka mata mereka, dan segera, aliran kekuatan air transparan setebal ibu jari keluar dari mata dewa yang berongga dan luas. Kekuatan air mengalir keluar dari alis Tan Yun, dan di bawah selubung indera spiritual Tan Yun, itu seperti ular air yang hampir transparan yang berputar dan berenang di atas kepalanya, yang cukup ajaib. 10.000 untaian air, 10.000 utas roh, air dan roh bercampur, menyebarkan pola rune. Dengan suara serius, yang terus keluar dari mulut Tan Yun, tangannya mengeluarkan lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian, energi spiritual emas muda, setelah memanifestasikan dirinya di depannya, dipisahkan menjadi 9.999 energi spiritual seperti sutra, yang naik di udara dan tergantung di atas kepalanya. Hampir pada saat yang sama, seutas kekuatan air dalam kehampaan, dengan sangat cepat terurai menjadi 9.999 helai kekuatan air seperti rambut. Dan kemudian, 9.999 energi spiritual seperti sutra, dan 9.999 helai energi air seperti rambut, mulai meleleh bersama di atas kepala Tan Yun. Setiap utas energi spiritual dan setiap untai kekuatan air, setelah perlahan bercampur selama 3 jam, berubah menjadi 9.999 pola jimat ramping, memancarkan cahaya seperti cahaya yang bersinar, berenang di kehampaan. Tato menjadi jimat, menyempurnakan gunung selatan, es menekan segalanya, semua menghancurkan pengumpulan gunung selatan. Tan Yun memejamkan matanya erat-erat, ekspresinya serius, tangannya berubah menjadi cakar untuk memeriksa, melawan kertas jimat gelap yang tergantung di depan tubuhnya, perlahan-lahan menari di udara. Dengan tarian, sekaligus 10-10 kaki panjang garis rune, masing-masing dengan tangan 10 kontrol jari, sangat cepat ke dalam kertas rune gelap, dalam bentuk cincin, menjadi 10 titik-titik terang dasar kacang. Begitu pangkalan rune terbentuk, kertas rune gelap, yang panjangnya 1 kaki 3 inci dan lebar setengah kaki 1 inci, memancarkan tirai cahaya gelap. Jika adegan ini, oleh para tetua garis keturunan jimat, pasti akan jatuh dari rahang. Karena Tan Yun teknik dasar rune kohesif semacam ini, mereka belum pernah mendengar, tidak pernah melihat. Di benua hukuman surgawi, apakah itu magang jimat, penyuling jimat, atau master jimat yang hebat, atau master jimat terhormat, ketika mereka memperbaiki pangkalan jimat, mereka membutuhkan pena jimat khusus untuk hati-hati memanipulasi pola jimat dan menggambar dasar jimat pada kertas jimat. Setelah menggambar dasar jimat, mereka akan membiarkan diri mereka mencapai keadaan kosong, dengan pola jimat komunikasi ekstra hati-hati, pada kecepatan yang sangat lambat, pada kertas jimat yang ditarik ke dalam, kotak jimat yang sangat kompleks. Pada saat ini, untungnya, mereka tidak lagi berada di belakang Tan Yun, jika tidak, akan menjadi langkah Tan Yun selanjutnya dan terkejut sampai gila. Tapi lihat Tan Yun, 10 jari, semangat tarian, tergantung di udara di atas kepala pola 10 jimat, sambil menelan kertas jimat gelap, mulai menyusun. 10 jari Tan Yun, terkadang menari dengan cepat, pola rune pada gambar kertas rune akan mengikuti dengan cepat, 10 jarinya terkadang menari dengan lambat, pola rune juga akan melambat. Anda tahu bahwa ketika master jimat yang hebat memurnikan, dia hanya menggunakan pena jimat untuk menggambar, tetapi Tan Yun. Tapi dia menggunakan 10 jari. Kecepatannya 10 kali lebih cepat. Kemudian, saat ranah Tan Yun naik, dia tidak perlu menggunakan 10 jarinya sebagai sikat jimat, tetapi dengan indera spiritualnya yang kuat dan pencapaian yang sangat tinggi di jalur jimat, dia akan dapat mengendalikan puluhan pena jimat, atau bahkan ratusan, atau bahkan puluhan ribu, untuk memperbaiki jimat pada saat yang sama. Dengan jari-jari yang lincah, sering berputar dan menari, pola rune di atas kepala Tan Yun terus-menerus dimasukkan ke dalam kertas rune, berkembang menjadi pola rune yang berliku, terkadang paralel, terkadang bersilangan, dan terkadang berputar. Langkah pertama dalam komposisi jimat adalah memperbaiki dan memadatkan dasar jimat. Langkah kedua, menurut metode pemurnian jimat seperti apa, gambar yang berbeda pada kertas jimat. Saat menggambar, rune node dan node juga dipadatkan. Node rune yang disilangkan ini, dan node, serta setiap rune yang ditarik, tidak mungkin salah, bahkan tidak sedikit pun. Jika tidak, cahaya akan mengurangi kekuatan serangan jimat, yang berat akan menjadi jimat limbah yang tidak berharga. Langkah ketiga, menyempurnakan pola jimat awal. Artinya, untuk memulai pola jimat dengan kekuatan spiritual, buka kekuatan jimat.
Langkah 4, perbaiki pola rune kehancuran. Artinya, setelah membuka kekuatan jimat, biarkan kehancuran jimat, meledakkan kekuatan serangan yang kuat. Langkah 5, perbaiki rune tembus pandang. Hal ini agar orang luar tidak dapat menggunakan mata telanjang, atau tidak dapat membiarkan pencapaian jimat sangat tinggi orang, mudah melihat, adalah jenis atribut jimat. Di dalam pagoda ruang waktu biji sesawi, Tan Yun lupa tentang berlalunya waktu, melupakan dirinya sendiri, melupakan segalanya. Dia berkonsentrasi untuk menyempurnakan Ichi Southern Mountain Jimat. 10 hari kemudian, pada kertas jimat gelap, garis besar puncak gunung yang tinggi telah disempurnakan dan dicat. Setelah 12 hari, puncak agung yang hidup, dengan bangga menjulang di atas kertas jimat. Tubuh puncak dibentuk oleh pola rune yang padat. Pusing, menyilaukan, memusingkan, sama sekali tidak dapat menemukan arah gambar pola rune, lebih tidak dapat menemukan asal-usul pola rune pertama dan pola formasi terakhir dari akhir. Sekarang sebelum waktu meninggalkan menara, masih ada 3 hari lagi. 3 hari, waktu yang cukup bagiku untuk memperbaiki pola rune inisiasi, pola rune penghancuran, dan pola rune siluman. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyuman. Tapi senyum ini berangsur-angsur berubah menjadi dingin yang menyedihkan saat penampilan Duan Zhen muncul di benaknya. Pada saat yang sama, arena seni bela diri raksasa, aula resmi. Duan Zhen menyesap anggur rohnya dan dengan santai melihat ke arah pagoda ke-666, rasa dingin yang menakutkan menembus matanya. Tan Yun, besok adalah hari kematianmu. Malam tiba, cahaya bulan yang dingin, memercik ke seluruh bumi yang tertutup es, menyelimuti puncak gunung abadi Murong yang megah. Di atas puncak, berdiri di awan kabut, aula abadi Murong, luar biasa indah, benar-benar, seolah-olah aula abadi. Dan pada saat ini, aula keluar, suara surgawi yang menyenangkan, hanya suara ini, penuh keheranan dan ketidakpahaman yang mendalam. Kembali ke masternya, muridnya hampir menguasai semua urat senjata kita, tapi masih belum menemukan murid yang membeli 11 pedang terbang senjata roh berkualitas tinggi yang kamu sempurnakan. Ruoshi, bisakah kamu mengambil potret murid yang mengenakan pakaian lain-lain dan meminta masing-masing tetua Vena persenjataan kita mengkonfirmasinya? Tuan, murid saya mengambil potret dan bertemu dengan tetua kedua, 15 tetua. Mereka juga mengumpulkan murid-murid di bawah pintu dan bertanya kepada mereka sekali, dan akhirnya memastikan bahwa orang itu bukan murid dari pembuluh darah senjata kita. Bukan murid dari Vena persenjataan, tapi setidaknya master senjata agung berpangkat rendah. Siapa sebenarnya dia, siapa sebenarnya dia? Suara Daois Murong yang bergerak dan terkejut keluar sekali lagi dari dalam aula abadi Murong. Gemuruh. Saat pintu menara pagoda ruang waktu biji master kelas menengah ke-666 perlahan terbuka. Tan Yun bahkan belum melangkah keluar dari pagoda ketika dia merasakan perasaan spiritual yang kuat yang mengunci dirinya sendiri. Sekarang tingkat jiwa Tan Yun yang kuat, sebanding dengan ranah jiwa ban dari kesuksesan besar. Jika tingkat jiwa pihak lain terlalu tinggi darinya, dia secara alami tidak dapat mendeteksi pihak lain yang mengintip. Tetapi jika kekuatan jiwa pihak lain, hanya 1 atau 2 alam kecil yang lebih tinggi dari Tan Yun, maka Tan Yun masih bisa mendeteksi. Tan Yun merasakan aura itu, datang dari aula otorisasi beberapa mil jauhnya, dan pergi menuju aula otorisasi tanpa menunjukkan suaranya. Memikirkan adegan di mana Ye Ling berkata pada dirinya sendiri bahwa Duan Zhen lah yang mengatur agar dia bunuh diri, hatinya yang membunuh tiba-tiba bangkit. Tapi dia tidak akan menyerang sembarangan, meskipun dia memiliki ingatan percakapannya dengan Ye Ling, yang bisa dianggap sebagai bukti. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya sisi cerita Ye Ling, jika sekarang memusnahkan Duan Zhen, tidak cukup bukti. Apalagi untuk mundur selangkah, bagaimana jika Ye Ling tahu bahwa dia sendiri pasti akan mati, sengaja ditanam ke Duan Zhen, sehingga dia bisa menemukan teori Duan Zhen, dengan bantuan amarahnya sendiri tangan Duan Zhen, bunuh diri. Meskipun Tan Yun sombong bahwa dia tidak akan berpaling dan berpikir bahwa apa yang dikatakan Ye Ling itu benar, tetapi semuanya memiliki kemungkinan, bukan. Tan Yun berjalan sepanjang jalan menuju aula resmi, dan 9 dari 10 murid yang ditemuinya di jalan mengepalkan tinju mereka ke arah Tan Yun dan berteriak, "Kakak Tan." Kapanpun dan dimanapun, yang terkuat adalah yang terpenting. Apa yang diteriakkan orang banyak bukan hanya kata, "Kakak Tan," tetapi juga penegasan dari Tan Yun, sebuah penegasan yang menghancurkan hukum besi yang memandang rendah murid lain-lain. Penegasan semacam ini menghancurkan hukum besi yang memandang rendah murid-murid lain.
Lebih lanjut menegaskan bahwa tidak peduli seberapa tinggi atau rendah status seseorang, selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, seseorang dapat memenangkan rasa hormat dari orang-orang. Untuk tinjunya sendiri yang menyapa orang, Tan Yun semua mengangguk, menunjukkan senyuman. Melangkah ke aula otorisasi, Tan Yun membungkuk sedikit dan menyerahkan token itu kepada Duan Zhen. Tuan Diakon, muridku mengembalikan token itu. Hehehe, bagus-bagus. Duan Zhen mengambil token, matanya memuji, Tan Yun, meskipun Diaken ini berada di bawah 12 sesepuh, Diaken ini selalu menyukaimu. Kamu membunuh Yeling dengan paksa dan mengejutkan Dan Fein, Diaken ini menantikan masa depanmu. Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi dan membawa kemuliaan bagi Dan Fein saya. Terima kasih, Lord Deacon, saya tersanjung. Tan Yun membungkuk, jika tidak ada urusan lain, putra pertama akan pergi duluan. Di hati Tan Yun ada tawa dingin. Duan Zhen ini, kemampuan aktingnya benar-benar sesuatu, seperti ular berbisa yang menyamar di rumput, menjijikkan. Duan Zhen tiba-tiba merendahkan suaranya dan tampak seperti sedang memikirkan Tan Yun dalam segala hal. Tan Yun, apakah kamu akan kembali ke Gunung Abadi Changling nanti? Ya, hati-hati, saya melihat bahwa selama periode waktu ini, di bawah 12 tetua kami, banyak murid menonton dari jauh Pagoda 666, saya khawatir mereka akan bergerak pada Anda dalam perjalanan kembali ke Changling Immortal. Gunung. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun tampak bersyukur. Terima kasih, Tuan Diakon, telah mengingatkan saya, tetapi mereka akan kecewa. Karena murid saya segera menuju ke kota Huang Fufang dan tidak kembali ke Gunung Abadi Changling sama sekali. Mata Duan Zhen berbinar dan kembali normal, kalau begitu Diaken ini akan lega. Diaken ini masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kamu bisa menjalankan urusanmu dulu. Murid mengucapkan selamat tinggal. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, berbalik dan berjalan menuju luar aula. Ketika melangkah keluar dari pintu aula, tidak ada yang memperhatikan sentuhan kekejaman di matanya. Bermain permainan pikiran denganku. Huff. Ayolah, aku menunggumu untuk membunuh. Tan Yun, untuk khawatir bahwa Duan Zhen tidak dapat mengejarnya, tidak naik perahu roh senjata harta karun kelas bawah, tetapi, dengan kakinya di atas pedang terbang, meledak ke awan dan terbang tanpa tergesa-gesa menuju Gunung Dan Fein. Gerbang, yang jaraknya 60.000 mil. Sepertinya Yeling tidak berbohong, itu benar-benar bajingan yang menyuruhnya untuk membunuh Laozi. Tan Yun baru saja terbang 500 mil ketika dia merasakan perasaan spiritual mengunci dirinya. Tan Yun tidak mengubah wajahnya, masih dalam suasana hati yang bahagia, dan terbang menuju gerbang gunung. 500 mil jauhnya di lautan awan, Duan Zhen telah lama menanggalkan jubah diakennya, mengenakan jubah hijau, melepaskan indera spiritualnya, dan Tan Yun mempertahankan kecepatan yang seimbang, membuntuti. 6 jam kemudian, matahari tampak seperti darah. Pedang kekaisaran Tan Yun meledak keluar dari gerbang gunung, menuju 600.000 mil jauhnya Huangfu Place City, mempercepat penerbangan. Beberapa saat kemudian, Duan Zhen menginjakan kaki di atas pedang terbang, kecepatan yang ekstrim, seperti aliran kecepatan cahaya di lautan awan, dan dengan cepat mengeluarkan kain hitam, menutupi wajahnya. Duan Zhen, level pertama dari Soul Refining Realm, memiliki kecepatan 180.000 mil per hari, lebih dari 30% lebih cepat dari Tan Yun. Ketika Tan Yun terbang 2000 mil, Duan Zhen tiba-tiba muncul di atas Tan Yun, dengan mata pembunuh menukik ke bawah, rotasi pergelangan tangan, memunculkan tirai pedang 10 kaki yang sunyi, mencekik ke arah Tan Yun. Tan Yun pasti tidak bisa mengelak. Ah, siapa kamu? Tan Yun mengangkat kepalanya ketakutan dan mendesis. Bajingan rendahan, tentu saja aku yang ingin kamu mati, pergi ke neraka. Duan Zhen tertawa berulang kali, tiba-tiba tirai pedang setinggi 10 kaki, meledakkan tenda pedang emas dingin, setiap tenda pedang, mencapai ratusan kaki raksasa yang menakutkan, membuat bermil-mil kekosongan, gemetar. Apakah aku mati atau tidak, bukan terserah padamu Duan Zhen untuk memutuskan. Tan Yun tiba-tiba tertawa angkuh, Duan Zhen, cicipi saja makanan yang telah disiapkan Laozi khusus untukmu selama hampir sebulan. Jimat gunung selatan yang dingin, berikan Laozi Zhen yang ganas. Ditemani oleh Tan Yun peluit keras, tiba-tiba, tubuh gelap jimat gunung selatan kota es, dari saat lengan Tan Yun naik ke langit, kehancuran instan, tiba-tiba,
memancar keluar lingkaran 10 mil dari gelombang raksasa kosong, dengan seberkas cahaya untuk menelan Duan Zhen. Sampah terkutuk, bagaimana kamu tahu itu milikku? Di tengah gelombang besar, Duan Zhen berteriak kaget, ingin keluar dari gelombang yang mengerikan, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Gelombang besar kekosongan, tiba-tiba menekan ke arahnya, membentuk gunung air setinggi 1000 kaki. Saat gunung air naik, tekanan luar biasa yang tidak bisa dia tandingi mengikuti, menyebabkan telinga, hidung, dan mulutnya menyembur darah, dan matanya berdeguk darah. Dia berputar-putar dengan energi spiritual, mencoba menahan tekanan yang datang dari semua sisi, dan ketika dia akhirnya mengambil napas, gunung air dengan cepat berubah menjadi putih, dan segera, kekuatan tekanan yang masuk meningkat, menyebabkan pipinya dan bahkan kulitnya, seluruh tubuhnya untuk retak. Ratapan Duan Zhen yang menyedihkan, seluruh tulang tubuhnya, klik-klik-klik, retak dan patah. Tubuhnya sangat cacat, darah menyembur keluar dari mulut, dibekukan oleh lapisan es. Gunung air, yang sebesar 1000 kaki, berubah menjadi puncak es. Duan Zhen, yang tidak bisa dilihat dalam bentuk manusia, membeku di puncak es. Melalui puncak transparan, Anda dapat dengan jelas melihat darah di telinga, hidung, dan mulut Duan Zhen, seolah-olah dalam waktu berhenti, tergantung di kepalanya. Hal yang sama berlaku untuk gumpalan darah yang muncul dari seluruh tubuhnya. Pada saat ini, melihat dari jauh, Duan Zhen tampak seperti bunga berwarna darah yang mekar, pedih dan manusia. Samar-samar terlihat, matanya menoleh dengan susah payah, menatap lurus ke arah Tan Yun dan melemparkan tatapan memohon. Kenapa kamu takut? Tan Yun menginjak pedang terbang, melayang di luar gunung es, dengan mengejek berkata, mau memohon belas kasihan. Di puncak es, Duan Zhen mengedipkan matanya dengan susah payah. Segera setelah itu, kekuatan jimat Ice Suppressing Southern Mountain menghilang, dan puncak es setinggi 1000 kaki di kehampaan langsung ditutupi dengan retakan besar, yang tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan es besar yang tak terhitung jumlahnya, membawa Duan Zhen jatuh ke arah pegunungan di bawah. Kaki Tan Yun di atas pedang terbang, menembak ke dalam pecahan es yang jatuh, mengulurkan tangan dan meraih tulang yang patah. Tubuh Duan Zhen yang lembut, setelah pedang itu terbang di atas puncak, dengan santai melemparkan Duan Zhen ke tanah. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Duan Zhen menggeliat tubuhnya yang berlumuran darah dan membuat permohonan belas kasihan yang lemah. Aku tahu aku salah, sungguh tahu salah. Itu adalah 12 sesepuh yang mengatur agar saya membunuh Anda setelah mengetahui bahwa Anda membunuh Ye Ling, saya terpaksa melakukannya. Apakah kamu dipaksa atau tidak itu tidak penting, apakah 12 sesepuh mengirimmu untuk membunuhku juga tidak penting. Sudut mulut Tan Yun menguraikan senyum iblis, yang penting adalah kamu akan mati hari ini, dan cepat atau lambat Lu Wu juga akan mati. Mengatakan itu, Tan Yun berjongkok dan melepaskan cincin Qiankun dari jari Duan Zhen dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tan Yun, jangan bunuh aku. Duan Zhen benar-benar menyerahkan hidupnya untuk hidup dan memohon, aku tahu kamu ingin berurusan dengan 12 sesepuh, aku akan membantumu menghadapinya. Kamu bawa saya ke kepala sekarang, saya akan bersaksi dan memberitahu kepala suku bahwa Lu Wu lah yang mengirim saya untuk membunuhmu. Dan, juga, saya curiga Lu Wu juga yang memerintahkan Li Zikuan untuk meracuni rumput giok memulihkan jiwa. Mendengar itu, Tan Yun mendengus, kamu adalah aku telah melihat, penjahat yang paling tak tahu malu. Lu Wu Laozi adalah untuk membunuh, tapi sayangnya, tidak membutuhkanmu. Mengenai mengapa rumput giok yang mengembalikan jiwa mati, Li Zikuan diinstruksikan oleh siapa, Laozi tahu lebih baik darimu. Kamu, anjing yang makan di dalam, aku jijik hanya dengan melihatmu, jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki formasi pedang, jika tidak, aku akan dibunuh oleh Ye Ling yang kamu kirim 18 hari yang lalu. Duan Zhen tanpa henti memohon belas kasihan, Tan Yun, aku belum ingin mati, tolong lepaskan aku masih memiliki orang tua di rumah yang menunggu hari tuaku, oh, tolong. Aku pergi ke ibumu. Tan Yun mencibir dan mengangkat kakinya dan meremukkannya di wajah Duan Zhen, ketika kamu ingin membunuhku, apakah kamu pernah memikirkan keluargaku? Kakekku yang sudah tua, sekarang kamu menggunakan orang tua untuk berpura-pura menyedihkan di depan, dari saya. Benar-benar sialan kamu. Tan Yun, jangan. Jeritan ketakutan Duan Zhen tiba-tiba berhenti saat Tan Yun tanpa ekspresi menghancurkan kepalanya. Menghirup dalam-dalam, Tan Yun dengan muram melihat ke arah Fena dan berkata dengan suara keras, Lu Wu, 1 tahun, setengah tahun, adalah waktu kematianmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun mengorbankan perahu roh senjata harta karun kelas bawah. Setelah melompat ke perahu roh, melihat ke seberang puncak gunung yang dipenuhi awan,
tatapannya suram berkata, karena kamu telah cukup melihat pertunjukan yang bagus, lalu apakah kamu sendiri yang keluar, atau aku yang mengajakmu keluar? Kembali ketika Tan Yun telah mengorbankan Ichi Southern Mountain Jimat untuk berurusan dengan Duan Zhen, dia telah merasakan dua aura kesempurnaan agung dari alam jiwa plasenta, memata-matai dirinya sendiri dengan indera spiritualnya. Tan Yun berkata, lama tidak ada yang menjawab, angin bertiup, dahan dan daun di puncak yang berlawanan berdesir, tampak kosong. Karena kamu tidak keluar, maka aku memintamu untuk keluar. Teriakan keras, Tan Yun memanfaatkan perahu roh, seolah-olah kilat hitam, melesat ke puncak 5 mil jauhnya. Rumput, benar-benar ditemukan olehnya. Diakon dia dan Vena dapat membunuh, kita melarikan diri. Seketika, suara ketakutan bergema melalui awan, pohon-pohon di puncak bergetar, 3 murid mengenakan pakaian garis keturunan jiwa suci, kaki di pedang terbang melarikan diri. Namun, kecepatan ketiga orang itu, tidak bisa lebih cepat dari perahu roh senjata harta karun kelas bawah. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, dan perahu roh yang terbang dengan kecepatan tinggi berubah menjadi seberkas cahaya hitam besar, mengejar ketiganya dalam satu napas, dan menghancurkan satu orang dalam kabut darah. Lari! Dua lainnya berteriak, melarikan diri terpisah di lemari besi. Tinggalkan hidupmu. Di bawah kendali spiritual Tan Yun, perahu roh itu jatuh dengan ganas melalui kehampaan menuju satu orang. Dia, di sisi lain, mengeksekusi langkah ilahi Hong Meng, seperti hantu di matahari terbenam, menembakkan perahu roh, sosoknya berkedip-kedip dalam kehampaan menuju orang lain 300 kaki jauhnya. Setiap kali dia melintasi jarak 200 kaki, dan setelah 5 kilatan, ada teriakan kematian dari sisi lain kehampaan, tetapi perahu roh menabrak murid itu, membawa langit penuh darah. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul di murid terakhir 10 kaki di belakang, telapak tangan kirinya dengan keras mendorong keluar saat itu, aura dingin menyebar, setengah nyala es Hong Meng setinggi sang, gigi dan cakar menerkam murid itu. Tan Yun, selamatkan hidupku. Tubuh murid itu ditutupi dengan es biru setebal kaki saat dia memohon belas kasihan di dalam api es ilahi. Energi spiritual murid itu melingkari tubuhnya, memecahkan lapisan es, dan saat dia bergegas keluar dari es yang hancur, Tan Yun mengeluarkan tinju terbaiknya dan sudah meledakkan wajahnya. Pergeseran ruang. Murid itu berteriak, dan tubuhnya yang tidak bisa mengelak dari pukulan Tan Yun, langsung muncul di sebelah kiri Tan Yun. Itu jelas merupakan jiwa ban spasial. Murid itu segera mengambil kesempatan itu dan membalikkan tangannya, memunculkan aura dingin, dan di tengah-tengah ruang perlahan terdistorsi, pedang panjang itu tampak seperti ular berbisa yang muncul dan menghilang, menusuk lurus ke leher Tan Yun yang ada di sisinya. Gaya pedangnya ringan, rumit, dan beracun. Tan Yun menatap ke depan, bukan ke samping atau ke samping, dia dengan keras membuka tangan kanannya, memunculkan sekelompok api ungu Hong Meng untuk menghadapi serangan itu. Tidak, aku memiliki pedang terbang senjata roh kelas atas, bagaimana bisa dihancurkan secara instan? Dengan suara yang menakutkan, tulang punggung murid itu membeku tak percaya saat pedang terbang yang dia tusuk habis terbakar habis setelah menyentuh api ilahi. Halo, sebuah suara, api ilahi langsung padam, Tan Yun paralel sementara 3 kaki, tangan kanannya tercekik mematikan, seperti membawa ayam, kaki di pedang terbang ke perahu roh tergantung di kehampaan. Tan Yun juga tidak menyangka, begitu mudahnya memadamkan 2 orang, menangkap 1 orang. Dia mengerti bahwa meskipun ketiga orang ini berada pada level penuh dari alam Third Soul, mereka jelas merupakan kelas terlemah dari orang-orang di alam yang sama. Jiwa Tan Yun sebanding dengan kesempurnaan agung alam jiwa plasenta, oleh karena itu, latihan murid surgawi tidak dapat mengontrol kesempurnaan agung alam jiwa plasenta orang ini, sehingga ia dapat menjawab pertanyaan dengan jujur. Tan Yun ditempatkan di tepi perahu roh, mengangkat murid yang tergantung dalam kehampaan. Suaranya rendah, apakah Taois jiwa suci mengirimmu ke sini? Bicaralah. Wajah murid itu menjadi merah dan berkata dengan putus asa, Tan Yun, berkata bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Hehe, katamu. Tan Yun berkata tanpa ragu, katakan, sakiti dirimu, jika tidak, aku akan mengambil matamu dan membunuhmu dengan hukuman mati tanpa pengadilan. Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri, katakan padaku. Murid itu sedikit ragu-ragu, matanya tidak bertuhan, seharusnya itu adalah kepala tetua, kepada para tetua dari garis keturunan jiwa suci, setelah memberikan perintah untuk membunuhmu, para tetua pada gilirannya memberi perintah kepada para murid di bawah sekte, untuk membunuhmu. Lebih dari sebulan yang lalu, 48 rekan murid kami dari garis keturunan jiwa suci, datang untuk menjaga gerbang gunung dan Vein dan ingin mencegat dan membunuhmu. Akibatnya, lebih dari 20 hari yang lalu, semua lampu kehidupan padam keluar. Hal ini membuat para tetua khawatir, dan mereka berpikir bahwa 48 orang sedang dalam perjalanan untuk membunuhmu, dan dibunuh oleh manajemen senior dan Pulse setelah mereka mengetahuinya.
Jadi mereka memerintahkan kita untuk tidak bertindak gegabah. Nanti, tetua ke-9, biarkan kami bertiga, jauh untuk menjaga gerbang gunung dan Vein. Jika Anda ditemukan, dapat membunuh, tidak dapat membunuh kemudian mengikuti Anda, dan akhirnya melaporkan tempat Anda mendarat ke ke-9. Penatua ke-9 kemudian akan mengirim seseorang untuk membunuhmu dan kemudian mengklaim pujian dari kepala penatua. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mematahkan lehernya dan menjatuhkan tubuhnya ke dalam kehampaan sebelum mengarahkan perahu rohnya menuju Huangfu Square City. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Huangfu Square City. Hari ini adalah hari di mana 2 rumah lelang besar dibuka, dan sebelum Tan Yun memasuki kota alun-alun, dia melihat 9 garis keturunan utama, aliran murid yang tak ada habisnya, memasuki gerbang kota. Terakhir kali, kekuatan Tan Yun sangat rendah sehingga dia masuk dengan lumpur menutupi wajahnya. Sekarang, dengan kemampuan untuk melakukan formasi pedang pembantaian Honmong, api Honmong, dan api es Honmong, kali ini dia berjalan melewati gerbang kota, melangkah ke jalan-jalan berskala toko di kota alun-alun, dan langsung menuju keduanya, rumah lelang. Setelah kematian Qiu Qilin, tidak ada yang memeras dan memeras murid tukang, jadi 10 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota hari ini, tidak ada yang meminta batu roh Tan Yun lagi. Tapi 10 murid penegak hukum, melihat punggung Tan Yun, semua bersinar dengan mata galak. Salah satu murid terkemuka, murid lengkap dari alam jiwa plasenta, Dong Liang, menoleh ke 9 orang dengan cara konspirasi, kalian terus menjaga gerbang kota, aku akan mengikutinya. Ya, kakak senior Dong. Ke-9 orang itu segera membungkuk, tampak seperti mengikuti jejak Dong Liang. Karena kekuatan Dong Liang, di antara 10.000 murid penegak hukum dari Sekte Dalam, dia berada di peringkat ke-6. Sangat disukai oleh Qiu Yongming. Hari ini, ketika Dong Liang melihat Tan Yun, dia diam-diam berkata bahwa surga telah memberinya kesempatan yang baik, hari jasanya sendiri telah tiba. Sekarang penatua penegak hukum, secara pribadi memimpin 1000 murid penegak hukum, menggunakan binatang penghirup jiwa dalam pencarian sengit dan Vein, pembunuh Qiu muda. Jika saya mengambil kepala Tan Yun hari ini, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk bagian luar, sesepuh penegak hukum sekte. Pada saat itu, sesepuh penegak akan sangat menghargai saya. Dong Liang menahan kegembiraan di hatinya, menginjak pedang terbangnya dan mengikuti Tan Yun dari jauh. 2 saat kemudian, pedang Tan Yun terbang di jalan di tengah 2 rumah lelang, melihat waktu, dari waktu pembukaan lelang Huangfu Sein Bang, masih setengah jam. Dari harta waktu pembukaan rumah lelang, masih ada 4 jam lagi. 2 rumah lelang besar, sebulan sekali mengadakan lelang, setiap waktu lelang, maksimal 3 jam. Setelah lelang Huangfu Sein Bang selesai, rumah lelang harta hanya akan dimulai. Tan Yun sengaja datang setengah jam lebih awal, secara alami atau untuk menonton daftar hadiah 2 rumah lelang. Di luar 2 rumah lelang, di dinding yang tinggi, masing-masing tergantung 100 kaki persegi layar harta karun, daftar karunia, layar mengeluarkan berbagai tugas karunia, harga bervariasi. Tugas bounty dibagi menjadi 2 kategori. 1. 2 rumah lelang besar, membersihkan barang apa yang langka, dan mengeluarkan hadiah, untuk menaikkan pintu bagian dalam untuk ditemukan. Mereka yang menyediakan item bounty rumah lelang, setelah lelang selesai, bisa mendapatkan 80% dari batu roh, 20% sisanya diambil oleh rumah lelang. Kedua, di Sekte Huangfu Sein, baik murid maupun tetua dapat memposting item yang mereka butuhkan di layar karunia dengan menghabiskan batu roh dalam jumlah yang bervariasi. Ketika seseorang memberikan barang, dan kemudian di 2 rumah lelang menyaksikan transaksi, untuk menunjukkan keadilan. Tentu saja, rumah lelang akan mengambil 10% dari total jumlah transaksi batu spiritual. Kedua sisi transaksi juga dapat berdagang sendiri, tetapi pembunuhan dan pengambilan harta terjadi dari waktu ke waktu. Hampir tidak ada yang tidak mengizinkan rumah lelang mengakses notaris untuk 10% dari batu roh. Pada saat ini, 2 layar hadiah rumah lelang, masing-masing, mengumpulkan puluhan ribu murid, semua menatap mata tertutup, memanipulasi indera spiritual ke layar hadiah. Setelah memasuki layar bounty, 6 kategori tugas bounty akan muncul di pikiran, pemurnian senjata, dan pemurnian formasi, pemurnian jimat, dan keempat kategori ini dibagi menjadi harta sihir, pil, formasi, jimat, dan bahan untuk pemurnian. Kategori kelima adalah harta surgawi langka yang memiliki harga, atau memiliki pasar tanpa harga. Kategori terakhir adalah binatang langka dan langka, di mana sebagian besar tugas yang dikeluarkan adalah karunia untuk berbagai tukik binatang, telur yang bisa menetas. Tan Yun berkonsentrasi dan menutup matanya, indera spiritualnya terbagi menjadi 2, memasuki layar karunia 2 garis peringkat, mulai membuka 6 kategori, waspada. Puluhan ribu tugas karunia, 1001 aneh. Masih ada orang yang menganggap menawarkan karunia, naga ilahi, phoenix,
Kilin, gagak emas berkaki 3, keturunan binatang ilahi kuno ini, burung ilahi. Yang lebih aneh lagi bagi Tan Yun adalah bahwa beberapa murid laki-laki, melalui sejumlah besar batu spiritual, menawarkan hadiah untuk menemukan pasangan Tao. Dan ada persyaratan yang sangat teliti untuk tinggi badan, sosok, dan kecantikan pasangan Taois. Tan Yun tanpa berkata-kata membaca sudut mulutnya, memanipulasi indera spiritualnya untuk memicu 6 kategori, daftar umum penghargaan. Segera, tugas Bonti besar yang menempati peringkat pertama sangat menarik perhatian Tan Yun. Bonti untuk 5 obat spiritual peringkat 8, rumput giok yang mengembalikan jiwa, harga pasar 3 juta batu spiritual tingkat rendah per tanaman, sekarang jumlah hadiah, masing-masing 100 kali lipat. Setelah membacanya, hati Tan Yun bergetar, hari, sebenarnya 100 kali. Oh, aku kaya. Penampilan sialan ini adalah cewek Bingking yang dirilis. Menarik, batu roh ini, aku akan mendapatkannya. Menahan kegembiraannya, Tan Yun sekali lagi mengamati bahwa tugas Bonti kedua dan ketiga di papan peringkat. Hadiah untuk obat roh tingkat ke-7, 1 anggrek es nafas hantu, harga pasar 2 juta batu roh tingkat rendah untuk 1 tanaman, sekarang jumlah karunia 160 kali. Hadiah untuk obat spiritual tingkat 9, 1 teratai batu yin hantu, harga pasar adalah 5 juta batu spiritual tingkat rendah, sekarang jumlah karunia adalah 100 kali lipat. Bonti pada obat spiritual berusia 3000 tahun, 1 rumput roh mendesis, harga pasar 500 juta batu spiritual kelas bawah, sekarang hadiahnya adalah 50 miliar. Setelah membaca, mata Tan Yun terbuka dan hatinya tergetar, gah. 50 miliar batu roh kelas bawah, semuanya milikku, ini semua milikku. Tes, anggrek es nafas penyu ini, teratai batu yin spektral, dan rumput roh terik semuanya adalah barang paling langka dalam banyak obat roh untuk menyempurnakan pil kehormatan pemulihan jiwa, sedangkan rumput giok pemulihan jiwa adalah obat primer untuk memperbaiki pil pemulihan martabat jiwa. Begitu, ini dilepaskan oleh gadis sejernih es. Pada awal kematian rumput giok pemulihan jiwa, Taois Bingking tampak cemas dan tidak ragu untuk membunuh Diakon Sen, sepertinya dia sangat membutuhkan untuk memperbaiki zon pemulihan jiwa. Dan, gelap dan di sini, mulut Tan Yun menguraikan senyum dingin. Cewek ini, belum menatapku dengan baik, lihat bagaimana aku memerasmu sampai mati hari ini. Bertekad, Tan Yun keluar dari kerumunan dan langsung melangkah ke Huang Fu Sengsing. Meskipun 2 rumah lelang besar, 4 tugas teratas dalam daftar hadiah total, didominasi oleh 4 obat spiritual, Tan Yun dapat memasukkan daftar sesuka hati untuk diungkapkan, tetapi menurut pendapat Tan Yun, pendiri informasi rumah lelang harta karun tidak diketahui, atau oleh patriark langsung di bawah penciptaan Huang Fu Sengsing, lebih dapat diandalkan. Setelah memasuki istana kerajaan rumah suci, karena lebih dari 20 hari yang lalu, Tan Yun datang untuk bertanya, waktu pembukaan lelang, jadi dia dengan mudah, dia datang ke ratusan benang dingin nafas kura-kura, untuk dijual di luar kamar antik. Maksud dari kerudung dingin nafas hantu adalah, untuk menutupi nafas pemakainya, agar tidak ada seorang pun yang dapat mengintip melalui indera spiritualnya sendiri. Huang Fu Sengsing, alasan penjualan kerudung dingin nafas hantu, adalah untuk dipertimbangkan oleh orang-orang yang datang ke pelelangan. Lagi pula, ketika pelelangan, sering ada orang untuk bersaing memperebutkan harta surgawi, dan niat jahat, untuk meninggalkan kesempatan besar. Dengan kerudung dingin nafas kura-kura, mengenakan, satu sama lain tidak akan dapat menggunakan akal spiritual untuk mengintip satu sama lain yang, untuk pelelangan harta rakyat, menghilangkan risiko keamanan yang tersembunyi. Ratusan kamar tempat jual kerudung dingin kura-kura tidak dijaga dan dijual sendiri. Pintu kamar dilengkapi dengan formasi penginderaan, jika ada orang di dalam, pintu akan menutup sendiri, sehingga orang luar tidak dapat masuk tanpa izin. Pada saat yang sama, setiap kamar, ada susunan teleportasi kecil ke lantai 2, setelah pembelian, Anda dapat langsung berteleportasi ke lantai 2. Huang Fu Sengsing desain yang halus, karena memberikan ketenangan pikiran kepada pembeli. Artinya, setelah Tan Yun memasuki ruangan secara acak, seluruh proses pembelian, hingga keberangkatan, tidak dioperasikan oleh siapapun. Aman dan nyaman. Tan Yun berjalan melewati 10 pintu satu demi satu, tidak ada yang terbuka, menunjukkan bahwa ada orang di dalam. Sepotong kerudung dingin nafas kura-kura yang bisa menutupi seluruh tubuh disisihkan di lemari artefak harta karun untuk dijual. Setiap bagian memiliki label harga yang jelas. Kerudung dingin nafas penyu yang mencegah mata para pembudidaya mengintip di kesempurnaan agung alam jiwa janin adalah 100 juta batu roh tingkat rendah. The Turtle Breath Cold Veil, yang mencegah mencongkel mata para pembudidaya Soul Refining Realm, bernilai 1 miliar batu roh tingkat rendah. Cewek Bingking, paling banter, adalah kultivasi kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Sepertinya aku harus menghabiskan 1 miliar batu roh tingkat rendah untuk membelinya.
Tan Yun diam-diam berpikir di sini dan datang ke formasi perdagangan mandiri di depan kabinet. Meskipun 1 miliar batu roh tingkat rendah membuat Tan Yun merasakan sakit daging, tetapi berpikir bahwa dia selanjutnya dapat dengan kejam memeras Taois sejernih es, maka mari kita hancurkan bank. Setelah membeli Turtle Bread Cold Veil, dia juga bisa menggunakannya di hari biasa, kan? Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan menuangkan semua batu roh kelas bawah dan menengah di cincin Qian Kunnya ke susunan perdagangan seperti air terjun. Saat mereka dituangkan, formasi perdagangan sering berkedip, dan sepotong batu roh langsung menghilang. Dengan menghilangnya, susunan transaksi, lalu muncul terus-menerus dengan data batu roh yang berkedip. Ketika Tan Yun Qian Kun Ring berhenti menjatuhkan batu roh, formasi menunjukkan garis tulisan pada formasi. Batu roh tingkat rendah 93 juta, batu roh tingkat menengah 8,63 juta, diubah menjadi batu roh tingkat rendah total, 953 juta, Anda masih perlu membayar 47 juta. Jika Anda terus membayar, silakan lakukan pembayaran Anda. Jika Anda membatalkan pembelian, silakan masuk ke mode pengembalian dana. Tan Yun sekarang memiliki 3,9 juta yang tersisa pada dirinya, kecuali untuk terakhir kali dia membeli 11 atribut pedang terbang senjata roh berkualitas sangat tinggi dan menghabiskan 130.000 batu roh kelas atas. Tan Yun tidak membayar sisa saldo dengan batu roh tingkat atas, tetapi membuka cincin Qian Kun Duan Zhen, dan 3 murid dari garis keturunan jiwa suci, dan mengeluarkan 470.000 batu roh tingkat menengah di dalamnya untuk membayar. Setelah dihitung, Duan Zhen dan mereka berempat masih memiliki 1,6 batu roh kualitas sangat tinggi, 200.000 batu roh kualitas terbaik, dan 1,4 juta batu roh kualitas sedang yang tersisa di cincin Qian Kun mereka. Bersama dengan batu roh Tan Yun sebelumnya, dia sekarang memiliki 179 batu roh tingkat ekstrim, 4.100.000 batu roh tingkat atas, dan tersisa 1.400.000 batu roh tingkat menengah. Jika diubah menjadi batu roh tingkat rendah, totalnya, 413 miliar, 19 juta. Diubah menjadi batu roh tingkat menengah, itu akan menjadi, lebih dari 400 juta. Dengan batu roh ini, tidak perlu khawatir tidak bisa melelang barang yang saya butuhkan. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, kerudung dingin seperti jubah kura-kura keluar dari udara tipis dari lemari dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun memakainya dan melangkah langsung ke barisan transportasi mandiri, dan segera, menghilang ke udara tipis dan muncul di lantai 2 Huang Fu Sein Bank. Aula lantai pertama adalah ruang lelang 1000 kaki persegi, 7 lantai dibangun di negara bagian sekitarnya, dari lantai 2 ke lantai 7 menghadap, Anda dapat mengambil di situs lelang. Platform lelang di lantai pertama berukuran 100 kaki persegi, dan tempat besar di bawah platform dapat dimasuki dengan membayar batu roh kelas menengah untuk duduk dan menonton pelelangan. Di lantai pertama, ada murid perempuan terpisah yang mengumpulkan batu roh untuk menyambut tamu. Lantai kedua adalah platform batu giok. Platform batu giok di belakang pavilion, seorang wanita cantik berbaju hijau. Ketika wanita itu melihat Tan Yun keluar dari susunan teleportasi lantai 2, dia tersenyum manis. Halo, bolehkah saya bertanya berapa lantai kotak yang Anda butuhkan? Setiap kotak lantai, apa perbedaan harganya? Tan Yun, yang ditutupi oleh kerudung dingin nafas kura-kura, menutupi seluruh penampilannya, sengaja membuat suaranya tua. Wanita berbaju hijau menjelaskan, di lantai 2, ada 999 kompartemen, yang masing-masing hanya berharga 10 batu roh kelas menengah. Di lantai 3, ada 666 kompartemen, masing-masing membutuhkan 30 batu roh kelas menengah. Di lantai 4, ada 188 kotak elegan, masing-masing membutuhkan 100 batu roh kelas menengah. Di lantai 5, ada 99 paviliun mewah, masing-masing membutuhkan 1000 batu roh kelas menengah. Di lantai 6, ada 88 paviliun terhormat, masing-masing membutuhkan 3000 batu roh kelas menengah. Di lantai 7, 36 paviliun VIP tertinggi, masing-masing membutuhkan 30.000 batu roh tingkat menengah, atau 3 juta batu roh tingkat rendah. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun membayar 30.000 batu roh kelas menengah tanpa ragu-ragu di tengah ekspresi terkejut wanita berbaju hijau. Wanita berbaju hijau tahu bahwa orang yang memberikan tawaran murah hati seperti itu adalah orang kaya atau bangsawan. Dari suara tua pura-pura Tan Yun, dia menilai bahwa Tan Yun pastilah seorang tetua. Setelah mengumpulkan batu roh, wanita berbaju hijau segera menjadi sangat hormat. Senior, tidak ada reservasi untuk paviliun VIP tertinggi ketiga dan keempat. Mana yang kamu pilih? Nomor 3, kurasa. Suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Iya, tolong, seseorang akan melakukan perjalanan khusus untuk melayani Anda nanti. Setelah wanita berpakaian hijau berbicara, Tan Yun mengangguk dan berbicara dengan nada agung,
suruh orang yang bertanggung jawab bertemu dengan lelaki tua itu di paviliun VIP tertinggi nomor 3, lelaki tua itu dan dia akan berbicara tentang pembukaan daftar. Oke senior, junior akan memperhatikan. Wanita berbaju hijau itu membungkuk dalam-dalam dengan wajahnya menghadap Tan Yun. Tan Yun menjawab, sosoknya terus berkedip, dan tidak lama kemudian muncul di lantai 7, memasuki paviliun VIP tertinggi nomor 3. Paviliun VIP tertinggi, meskipun tidak didekorasi dengan mewah, interior paviliun dipenuhi dengan keindahan yang mempesona. Tan Yun duduk di kursi batu giok di belakang layar lanskap yang hidup, dan mengarahkan pandangannya ke layar untuk mendapatkan pemandangan tanpa halangan dari panggung lelang di bawah. Dengan pencapaian Tan Yun, dia secara alami dapat melihat bahwa layar lanskap adalah senjata harta karun tingkat rendah. Menempatkan dirinya di layar, dia bisa melihat platform lelang dengan lebih jelas, sambil melihat ke arah dirinya sendiri dari luar paviliun, pandangan dan indera spiritualnya akan terhalang. Bersamaan dengan ketukan lembut di pintu, suara beriak terdengar dari luar paviliun, pelayanku yang rendah hati, Diakon Wang Su dari Huangfu Sengsing, aku mendengar dari orang-orang di bawah bahwa kamu, tamumu, ingin mengungkapkan daftarnya. Silakan masuk, Diakon Wang. Suara samar-samar datang dari dalam paviliun, Wang Su, seorang pria parubaya, mendorong pintu masuk dan menatap Tan Yun, yang tidak bergerak di belakang layar, dan berkata, daftar apa yang ingin diungkapkan oleh tamu terhormat. Tan Yun tidak melihat ke belakang, nada yang mendominasi berkata, daftar total hadiah dari 4 tugas pertama, lelaki tua itu mengambil alih. Anda sekarang memberitahu bahwa orang yang mengeluarkan tugas karunia, bawa batu roh yang cukup dan datang untuk melihat yang lama, pria. Beritahu orang yang mengeluarkannya bahwa jika dia tidak datang sebelum pelelangan dimulai, orang yang meninggal itu tidak akan menunggu. Wajah Wang Su berubah dan dia diam-diam berkata, bahkan 9 kepala sekte dalam, ketika mereka melihat Diaken ini, mereka juga memberikan kesopanan dan kesopanan. Tetapi orang ini, jangan memanjat dengan Diaken ini, tetapi sebenarnya mulutnya sangat besar. Mungkinkah para tetua dari Sekte Abadi telah tiba? Dengan ragu, Wang Su mengepalkan tinjunya dan mengangguk, tunggu sebentar, saya akan memberitahu orang yang mengeluarkan hadiah itu. Suara samar sekali lagi masuk ke telinga Wang Su. Setelah Wang Su pergi, dia buru-buru tiba, di ruangan di belakang platform lelang yang tinggi di lantai pertama. Dia menghadapi seorang lelaki tua berusia 8 tahun yang memejamkan mata dan membungkuk. Delao, 4 misi karunia yang dikeluarkan oleh kepala Bing King baru saja diungkapkan oleh seorang lelaki tua. Tantai Zongde, alis putihnya berkedut, membuka matanya yang keruh menunjukkan sedikit keterkejutan. 4 obat spiritual itu, seluruh alam rahasia Huangfu kita mungkin tidak memilikinya. Para tetua di bawah kepala Bing King, ini baru kurang dari sebulan, sejak mereka dibebaskan. Bagaimana mungkin seseorang menemukan daftar itu? Wang Su, siapa orang yang membuka daftar itu? Wang Su membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan jujur, Delao, orang itu menghirup cadar dingin yang menutupi tubuh. Bawahan tidak tahu siapa, tetapi menilai dari nadanya, adalah orang tua, dan mengabaikan bawahan. Bawahan menebak, seharusnya Sekte Abadi, sesepuh. Yah, itu tidak mengherankan. Mendengar bahwa itu adalah sesepuh Sekte Abadi, Tantai Zongde masih tampak tenang. Kamu membuka susunan teleportasi yang mengarah ke Gunung Abadi Sebening Es, cepatlah dan beritahu gadis Sen itu kabar baik. Meskipun dia belum memberitahu pembusukan lama apa yang terjadi, para tetua di bawah sektenya, selama periode ini, sangat ingin menemukan 4 obat spiritual ini. Pasti dia mengalami beberapa kesulitan. Bawahan saya mengikuti perintah, bawahan saya akan melakukannya. Wang Su menjawab dan pergi. Pada saat yang sama, Gunung Abadi Bingqing. Sen Wende dan Sen King Feng, wajah mereka pucat saat mereka melangkah keluar dari Ice Clear Hall. Air mata kedua lelaki tua itu mengaburkan pandangan mereka. Baru saja, mereka bertemu dengan Taois Bingqing, tetapi menemukan bahwa wanita muda itu, untuk beberapa alasan, semakin kurus, dan sangat kuyu. Keduanya berulang kali memohon, Taois Bingqing hanya memberitahu keduanya, 9 hari setelah penatua ketiga sekte dan Vena Abadi, budidaya Zoutungsten, akan datang untuk mengumpulkan 4 ramuan jiwa memulihkan rumput giok, jika Anda tidak dapat menyerahkannya, dia akan menjadi dieksekusi. Dalam 21 hari ini, 10 tetua, kecuali Lu Wu, pergi ke 10 tempat rahasia sekte dalam, tetapi pencarian mereka tidak membuahkan hasil. King Feng, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Sen Wende menangis, Nona telah menempuh perjalanan jauh, bagaimana dia bisa dieksekusi karena ramuan itu? Sayang, Sen King Feng menghela nafas dan meneteskan air mata, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian kepala sekte abadi Tang, Nona kali ini benar-benar, terlalu sial. Berdengung tiba-tiba, fluktuasi spasial datang dari puncak, dan segera, sisi tebing mengatur 13 susunan teleportasi, salah satunya menyala. Segera setelah itu,
Wang Su tersenyum tipis, ketika dia melihat air mata diam Shen Wende, Shen Qingfeng, segera membuang senyumnya, menggenggam tinjunya untuk menyambut, dua saudara tua, apa ini? Tidak ada, hanya sedikit terganggu. Shen Wende menyeka air matanya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Diaken Wang adalah tamu langka, mengapa Anda tidak datang ke tempat tinggal saya yang sederhana dan beristirahat? Tidak, saya punya sesuatu untuk dibawa ke Kepala Bincing, dan kemudian saya harus bergegas kembali ke Huang Fu Sengsing. Wang Su menggenggam tinjunya, dan kemudian ingin berjalan menuju Aula Bincing. Deken Wang, tolong tinggal, Nona saya tidak sehat hari ini, tidak nyaman untuk diganggu. Shen Wende meminta maaf dan berkata, jika Anda memiliki kata-kata, katakan saja, saya akan menyampaikannya. Baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak Shen. Wang Su berkata, tersenyum sedikit dan berkata, pastikan untuk menyampaikan kepada Kepala Bincing bahwa seseorang meluncurkan daftar bersama dengan 4 tugas eliksir yang dirilis oleh Dan Pulse Anda beberapa saat yang lalu. Orang yang membuka daftar, identitasnya tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar sekte abadi, dia akan berada di Istana Kerajaan Rumah Suci, lantai 7, pavilion VIP tertinggi ketiga menunggu sebelum pelelangan dimulai, setelah batas waktu. Juga, orang itu berkata, ingatlah untuk meminta Kepala Bincing membawa lebih banyak batu roh. Aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi selamat tinggal pada kedua kakak laki-laki itu. Wang Su berkata, dan mengilhami susunan teleportasi dengan batu roh kualitas terbaik, menghilang di depan Shen Wende dan mereka berdua. Bagus, hebat. Benar-benar Tuhan memberkati keluarga Shen, Tuhan memberkati Nona Ah. Shen Qingfeng sangat bersemangat, dengan kegembiraan yang sama Shen Wende, kilasan sosoknya, muncul di luar aula sejernih es, suara keceriaan bergema melalui puncak, Nona. Nona, berita bagus, kabar baik dari surga. Obat spiritual ditemukan. Obat spiritual ditemukan. Teriakan belum jatuh, pintu aula terbuka dengan keras, pucat seperti kertas Shen Subing, mata indah dipenuhi air mata, gemetar, menatap lurus ke arah Shen Qingfeng. Qingfeng, apa yang kamu katakan? Nona, kata budak tua itu, keempat jenis obat spiritual telah ditemukan. Shen Qingfeng tertawa terbahak-bahak, Nona, Anda terselamatkan, barusan, Diaken Wang dari Huang Fu Sengsing, datang secara khusus, mengatakan bahwa hadiah untuk pengobatan spiritual telah diumumkan. Biarkan kamu segera membawa batu roh yang cukup dan bergegas ke Huang Fu Sein Feng sebelum pelelangan dimulai. Mendengar kata-kata ini, air mata Shen Subing mengalir, dia tersenyum. Dia tersenyum seperti wanita, dia tersenyum seperti wanita dengan bulan tertutup. Benarkah, aku tidak sedang bermimpi, kan? Suara surgawi seperti lonceng peraknya bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, pavilion VIP tertinggi No. 3, orang tua tidak perlu melayani, kamu bisa pergi. Tan Yun melambaikan tangannya pada seorang murid perempuan yang membawa anggur roh. Ia senior, junior akan pensiun. Setelah murid perempuan itu meletakkan anggur roh di atas meja giok di depan Tan Yun, dia mundur dari pavilion VIP dan dengan lembut menutup pintu pavilion. Alasan mengapa Tan Yun menyia-nyiakan 30.000 batu roh tingkat menengah untuk menyewa pavilion VIP tertinggi adalah untuk menciptakan momentum. Alasan mengapa Tan Yun menyia-nyiakan 30.000 batu roh kelas menengah untuk memesan pavilion VIP adalah untuk menciptakan momentum. Dengan cara ini, ketika Taoist Bincing datang, dia dapat diperas dengan kejam. Ketika menit terakhir tersisa sebelum pelelangan dimulai, seorang wanita yang ramah dengan hormat memimpin Taoist Bincing ke pavilion VIP tertinggi nomor 3. Di belakang Taoist Bincing, dia juga mengikuti Wang Su. Wang Su mengikuti, tentu saja, untuk tujuan, ketika Tan Yun dan Shen Subing berdagang, mengambil 10% dari batu roh. Senior, orang yang mengeluarkan bounty, junior sudah mengundang. Wanita yang menyambut dengan hormat berkata, masuk. Tan Yun di kursi batu giok, sudut mulutnya menggambarkan senyuman, dan suaranya tidak hangat atau panas. Setelah pintu kamar terbuka, Shen Subing dan Wang Su memasuki pavilion. Shen Subing dan Tan Yun duduk berhadapan. Wang Su, di sisi lain, berdiri di samping keduanya. Apakah kalian berdua membutuhkan saya, Sein Hsing, untuk campur tangan dalam kesepakatan Anda? Wang Su secara rutin bertanya, matanya penuh dengan antisipasi. Lagi pula, jumlah transaksi ini dengan mudah mencapai puluhan miliar batu roh tingkat rendah. Tidak dibutuhkan. Suara Tan Yun masih tua, orang tua dan kepala bincing bisa berdagang sendiri. Apa yang kamu bercanda? Ingin mengekstrak 10% dari batu roh di tanganku? Tidak mungkin. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Kalau begitu Wang Mo tidak akan mengganggu kalian berdua. Mata Wang Su sedikit menunjukkan kehilangan yang tidak tersamar, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat memanggil Wang Mo kapan saja. Setelah kata-kata itu,
Wang Su pergi. Lengan giok Sen Subing sikat, segera, keempat dinding mengaduk ledakan fluktuasi energi, tetapi pengaturan batas isolasi suara. Tan Yun memikirkan, 23 hari yang lalu, Sen Subing berkata pada dirinya sendiri untuk menggulung pemandangan gunung abadi yang sejernih es, jadi, melalui kerudung dingin nafas kura-kura, menatap tanpa henti mengukur Sen Subing, tertawa, pemimpin sejernih es layak untuk, pintu bagian dalam 13 kecantikan, meskipun pucat saat ini sangat buruk, tetapi masih sangat indah. Oh ya, Sen Subing tampaknya bisa merasakan, jenis pria bau yang melihat tatapan mereka sendiri, jika bukan sisi lain memiliki 4 jenis obat spiritual, bagaimana dia bisa menanggung pelecehan semacam ini? Menahan rasa jijik di hatinya, Sen Subing tersenyum dangkal, batu spiritual yang dibawa kepala ini, kita bisa menukarnya. Tukar apa? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak sengaja bertanya? Tentu saja kamu memberiku 4 obat roh dan aku membayarmu batu roh. Suara Sen Subing agak dingin. Hehehe. Tan Yun tertawa, saya tidak memiliki 4 obat roh, rumput giok pemulihan jiwa, bagaimana saya bisa menukarnya dengan Anda? Tidak, Sen Subing tiba-tiba bangkit, matanya yang indah memancarkan niat membunuh yang kuat, dan dia cemberut, kamu berani membodohiku. Sen Subing datang dengan harapan penuh, tetapi mendengar bahwa tidak ada obat mujarab, tiba-tiba, kemarahan berkobar. Tiba-tiba, dia tampak kesakitan, tangannya yang lembut tanpa tulang dari batu giok menutupi jantungnya, dahinya ditutupi butiran keringat yang halus. Kepala bincing, kamu tidak memenuhi syarat untuk menumpahkan isi perutmu di depan lelaki tua itu. Sebuah suara keras keluar dari mulut Tan Yun, jika kamu tidak ingin mati, maka duduklah untuk orang tua itu. Dengan pengalaman Tan Yun, dia yakin bahwa dengan membangun momentum melalui pavilion VIP tertinggi, teguran sekarang akan cukup untuk menaklukkan Taois Bincing. Kebenarannya benar-benar begitu. Tubuh halus Sen Subing bergetar, tanpa sadar berpikir, sebelum nafas kura-kura kerudung dingin menutupi tubuh Tan Yun, adalah pintu abadi atau bahkan pintu suci orang yang kuat. Tan Yun melihat Sen Subing mengendarai penampilan harimau, hatinya sangat senang. Tapi bagaimanapun, dia hanya bingkai kosong, tidak bisa benar-benar memaksanya cemas. Jadi, batuk ringan, kata-kata berikutnya, sehingga Sen Subing semakin banyak Tan Yun sebagai kekuatan besar. Tan Yun menatap wajahnya yang sangat pucat dan berkata, aula indigo Anda berwarna ungu, titik Senzu dan si bayi gelap, dan denyut nadi di titik dicang berdetak perlahan dan lemah. Kata-kata Tan Yun, tatapan tertuju pada bagian tengah dagunya, berkata dengan suara yang dalam, titik Cheng Jiao, tetapi juga denyut nadinya tidak stabil. Jika saya tidak salah, Anda baru-baru ini menderita sakit mah karena masalah ini, saraf seluruh tubuh Anda sering mengalami sakit parah, terutama jantung Anda, itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Kepala bincing, saya menyarankan Anda untuk mengambil napas dalam-dalam, duduk dan berbicara dengan tenang dengan lelaki tua itu, jika tidak, jika Anda marah lagi, dengan tubuh Anda yang lemah hari ini, Anda tidak akan bertahan paling lama 7 hari. Begitu kata-kata itu jatuh, niat membunuh di mata indah Sen Subing telah lama memudar, digantikan oleh keterkejutan yang dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua di seberangnya dapat mengetahui bahwa tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk hanya dengan panca inderanya. Lalu keterampilan medis orang ini, keterampilan dan, tidak di atas dirinya sendiri. Sen Subing benar-benar menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan sekali lagi duduk, menatap lurus ke arah Tan Yun, senior, karena Anda tidak memiliki 4 obat spiritual yang dibutuhkan junior, lalu mengapa Anda mengungkapkan daftarnya dan membiarkan junior terburu-buru ke sini? Kamu memberi junior harapan, tapi kemudian mengecewakan junior, apa maksudmu dengan itu? Tan Yun terkekeh, demi kamu memanggil senior, aku tidak akan bersembunyi, mari kita persingkat, waktu orang tua itu berharga. Sekarang saya mengajukan beberapa pertanyaan, Anda harus menjawab dengan jujur. Tolong bicara, Sen Subing berkata dengan enggan. Oke, izinkan saya bertanya, Anda membutuhkan anggrek es nafas penyu, teratai batu yin hantu, rumput roh api terik, dan rumput giok pemulihan jiwa, tetapi Anda ingin memperbaiki pil pemulihan jiwa. Nada bicara Tan Yun masih kuno. Sen Subing pertama-tama membeku, lalu tampak sedikit lebih hormat. Menurutnya, pihak lain dapat mengatakan apa dan untuk disempurnakan berdasarkan 4 obat spiritual saja, yang tidak boleh bersifat generalis. Karena pil pemulihan jiwa adalah pil yang hanya bisa dibuat oleh Master Pil di atas Master Pil Agung, para murid pil lain batin, saya khawatir, bahkan belum pernah mendengarnya. Karena itu bagus. Tan Yun berkata dengan cara yang mengejutkan, setidaknya ada 3 metode untuk memperbaiki Sun dan yang memulihkan jiwa. Aku akan memberitahumu, gunakan saja 6 jenis obat spiritual sebagai gantinya, dan 6 jenis obat spiritual ini, Taman Obat Gunung Rohmu memilikinya. Dengan cara ini, saya telah menyelesaikan tugas karunia Anda,
Anda berkata, ya atau tidak. Mendengar kata-kata ini, Sen Subing bangkit dengan keras, hatinya berubah menjadi gelombang yang mengerikan, karena terlalu banyak kejutan, ki internal dan darahnya berguling, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas, butiran keringat merembes keluar dahinya, dan tubuhnya yang kurus, yang sangat menyedihkan, tidak bisa menahan gemetar. Gadis kecil, kamu tidak bisa menahan napas, apa yang harus dikatakan duduk dan katakan adalah. Tan Yun dengan mencibir, nadanya adalah postur yang sangat tidak bisa dijelaskan. Senior, junior baik-baik saja. Sen Subing terpaksa menahan rasa sakit, keringat dingin mengalir di wajah yang menakjubkan, menatap Tan Yun, mata yang indah mengungkapkan harapan yang kuat. Senior, menurut pengetahuan saya, anggrek es napas penyu, teratai batu hantu yin, rumput roh panas terik, rumput giok peremajaan jiwa, apakah pemurnian pil peremajaan jiwa, obat spiritual esensial, bagaimana bisa diganti dengan obat spiritual lainnya? Penting. Gadis kecil, dari mana kamu mendengar kata-kata seperti itu? Tan Yun tertawa malu dari lubuk hatinya. Itu adalah junior yang mempelajarinya dari tetua dan Fein dari Sekte Abadi. Sen Subing mengerucutkan bibir merahnya dan berkata dengan lembut, Senior, para tetua Sekte dan Vena Abadi, peringkat terendah juga adalah Master Sun dan peringkat menengah, mungkinkah mereka salah juga? Tan Yun mencibir, jalan alkimia, mendalam dan mendalam, ratusan juta jenis obat spiritual, sifat obat yang sama atau bahkan mendekati puluhan ribu, kurang dari 100, selama pencapaian dan dalam, cukup, semua bisa diganti dengan mudah, dan jenis apa, harus menggunakan obat spiritual apa yang dikatakan.